Ini penting Bapak Ibu sekalian. Seringkali orang mengatakan ta'allumul adab qabla ta'allumil ilma. Belajarlah adab dulu sebelum belajar ilmu. Nah, adab ini Bapak Ibu sekalian sesuatu yang menjadi kebiasaan orang dianggap baik sama orang. Saat yang bersamaan tidak melanggar syariah. Jadi adab masing-masing tempat itu bisa beda-beda, tapi intinya bisa sama. Contoh, adab yang dari muda kepada yang lebih tua itu harus menghormati. Orang yang dari lebih tua kepada yang lebih muda itu menghargai. Jadi bukan hanya yang muda disuruh menghormati yang tua, enggak. Yang tua pun menghargai yang muda. Itu akhlaknya. Caranya gimana? Oh, Rasulullah mengatakan cara kita umpamanya menghormati dengan orang Jawa itu cium tangan, nunduk-nunduk. Itu cara menghormati. Oh, kalau orang Arab gimana? Pelukan, cium jidat, cium. Itu kalau orang Arab itu dicium semua. Itu di Arab. Di Indonesia dipegang kepala, insya Allah ditempeleng. Bedanya tata krama. Lah ini akhir-akhir ini ibu bapak sekalian, kondisi pesantren yang anak-anak itu nunduk, anak itu jalan kayak merangkak gitu, dianggap ngesot, diperbudak. Nah, orang nggak ngerti tradisi pesantren, tak ngerti budaya, itu feodalisme dan seterusnya. Dan di framing anak santri diperbudak, kiainya kaya-kaya sendiri. Ya Allah, ini orang nggak ngerti Bapak sekalian. Pesantren pun beda-beda. Pesantren saya di Sidogiri itu kalau guru lewat berhenti, nggak ada yang mau berjalan. Tapi di sini saya bilang anak-anak jangan jalan-jalan aja, yang penting jangan nabrak kiainya. Anak-anak jalan silakan jalan, tapi kalau Ustadz duduk jangan lewat depannya, kalau masih bisa lewat belakangnya, lewat belakangnya. Nunduk untuk menunjukkan hormat, bukan ustaznya kiainya lewat aja dilangkain, itu juga nggak hormat. Jangan lagi kalau masih bisa lewat belakangnya, lewat belakangnya. Taat peraturan pesantren dan tunjukkan hormat kepada yang lebih tua, itu hormat. Pesantren Jakarta beda, pesantren di Jawa Barat beda cara menghormati guru, Jawa Tengah beda, Jogja beda, Jawa Timur beda. Kalau semua disamaratakan padahal punya yang berbeda, itu yang menyakitkan. Maka kemarin Trans 7 itu satu kasus di Lirboyo menghormati Kiai Anwar Mansur, orang sepuh yang hidupnya hanya ngajar. Lihat rumahnya, sederhana rumahnya, lalu diberi komentar muridnya diperbudak, feodal, lalu kiainya kaya-kaya, baju sarungnya puluhan juta, mobilnya mewah. Ya Allah, kalau kiai itu memang kadang-kadang mobilnya mewah, kadang-kadang punyanya, kadang-kadang dikasih orang. Lalu dijadikan satu sampel ini menjadi kayak kita mengambil SPP yang banyak, kemudian kita ngambil bayaran yang banyak. Di sebagian pesantren ada yang orang tua tidak tahu apa-apa, hanya tahu anaknya ada di tempat itu, makan di situ, belajar di situ bareng dengan kiainya. Ada yang cari kayu bareng-bareng, masak bareng-bareng sama kiainya, kemudian dia bersihin bareng-bareng. Ketika butuh pemondokan dikerjain bareng-bareng. Jadi adatnya beda-beda. Maka ketika di framing seakan-akan kita kemewahan, memperbudak, ya santrinya yang marah. Ini Trans 7 tidak tahu budaya kemudian menvonis. Itu fakta Pak, fakta dalam satu tempat dalam menghormati adat. Tapi tidak faktanya memperkaya diri, memperbudak santri. Enggak. Kalau di sini santri enggak ada yang saya suruh kerja, kecuali kerja bakti seperti nyapu, bersih-bersih kamarnya sendiri. Orang nanya apakah hidroponik melibatkan santri Pak? Sama sekali tidak melibatkan santri. Oh, pembangunan ada melibatkan santri Pak? Sama sekali tidak melibatkan santri, ada tukangnya sendiri. Di sini ada beda-beda. Ada yang itu memang tidak dipungut bayaran, kemudian dia juga tidak ada bantuan dari pemerintah. Pesantren saya, Pondok Pesantren Sidogiri, sampai sekarang tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah. Bukan bikin proposal, sampai sekarang tidak mau menerima bantuan dari pemerintah. Jadi tidak semuanya pesantren itu mau dibantu pemerintah. Bagaimana dengan APBN membantu pemerintah Pak? Yang Kak, sudah jalan kok. Kementerian Agama kan dari APBN. Sebagian dibantu pada pesantren-pesantren, sebagian, tapi nggak mencukupi. Makanya kalau memang ada pesantren tua seperti Al-Khazini membutuhkan bantuan dari APBN, apa salahnya? Itu juga adalah
punya masyarakat, tanahnya tanah wakaf. Tanah wakaf itu kan milik kiainya, kiainya cuma jagain aja kiainya. Ini punya wakaf. Saya bukan punya saya jagain doang. Yang saya tempatin, saya beli sendiri, bukan tanah wakaf. Saya bayar sendiri. Jadi tidak duduk dan tidur di atas tanah wakaf. Itu ada proses membedakan antara pesantren sebagai lahan perjuangan dan itu adalah milik kiainya. Ini kan cuma 100 di sini. Lerboyo itu Bu, santrinya berapa? 44.000. 44.000. Bisa dihitung itu. Kayak apa itu 44.000 santrinya? Kalau ngambil, nggak usah sampai ibu bapak sekalian dari bayar SPP. Kalau itu mau membisniskan kiainya, bikin toko, mat kayak gitu aja itu udah kaya kiainya. Ngambil untung sebagaimana mestinya saja. Jadi bukan berarti memperbudak. Memang orang belanja di situ, orang banyak kayak di sini nih. Di bawah ada yang jualan kerupuk, ada yang jualan itu pamannya. Kan bisnis biasa. Orang perlu makan, jual kerupuk. Dari jual kerupuk aja itu udah kaya. Kayak Asep Mojokerto itu, Amanatul Ummah, itu bisnis sendiri. Bayarannya memang bayaran cukup dan tidak memperkerjakan santri. Bisnisnya punya SPBU. SPBU lebih dari 5 SPBU. SPBU satu aja udah kaya. Gimana 5? Terus kiainya mewah-mewahan Pak. Ya kalau cuman beli Alphard ya nggak mewah lah. Mau cuma 1M, sekarang 2M umpamanya. Duitnya banyak. Bisnis lainnya, bisnis sawit dan seterusnya. Kaya kok. Belum bisnis tambang. Kalau tambang lebih kaya lagi gitu kan. Nah jadi banyak orang yang dianggapnya hanya dari pesantren kemudian diberi narasinya loh. Di TV itu, di Trans 7 itu yang bikin sakit hati itu narasinya gitu. Faktanya itu ya, tapi tidak seperti yang dinarasikan. Itu biar orang tidak salah, dianggap tidak percaya dengan fakta. Budaya itu pasti berubah ya. Ini kan mulai budaya Jawa. Budaya Jawa beda dengan budaya Betawi. Budaya Jawa beda dengan budaya di Batak. Semua punya budaya. Oleh karena itu memotret budaya itu jangan dari budaya orang lain. Tidak akan ketemu. Kita punya caranya masing-masing. Cara melihatnya adalah dari perspektif itu budayanya sendiri. Nabi omanya, Nabi itu ngikuti budaya setempat. Nabi itu nggak pernah menentang budaya selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat. Ikuti aja budaya. Makanya di Betawi itu pokoknya kepada yang lebih tua pasti cium tangan. Mau gimana tetap cium tangan begini. Itu tanda ngormatin. Bukan berarti kita ini nyembah-nyembah. Oh nunduk-nunduk, ruku. Bukan. Ya itu cara menghormati. Dan Nabi Muhammad itu wa'rid anil jahilin. Nabi Muhammad itu nggak pernah ngobris dengan orang-orang bodoh. Tapi kalau sudah keterlaluan perlu diberi peringatan biar dia nggak menghina terus kayak bener sendiri gitu ya. Karena sekarang zamannya zaman media. Kalau tidak diberi perlawanan kontra narasi dianggap itu benar maki-makian orang itu. Jadi kita jawab seperlunya. Makanya ibu bapak sekalian, kenapa kita datang ke orang soleh minta doain? Bisa doa sendiri Pak. Kita ini sudah cukup bersih apa tidak untuk doa kepada Allah? Maka datang ke orang soleh. Kalau datang ke orang soleh jangan selfie sampai bingung ditarik-tarik kiainya selfie. Kalau ketemu orang soleh, orang alim, apalagi orang sepuh yang sudah di atas 70 tahun itu sudah diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Minta doa itu tembus itu orang-orang soleh. Apalagi yang soleh ibu bapaknya, kakek neneknya. Jadi kalau pulang santri-santri datang sama kakeknya minta doain, ke ibunya minta doain gitu. Sebelum foto itu minta doa dulu, jangan foto dulu. Nah makanya orang datang ke kiai, datang ke ustaz untuk minta doa. Tapi kalau ustadznya yang kemana-mana mendoakan dengan bayaran itu nggak mandi itu. Jadi kalau sudah kamu kalau berdoa, kalau bayar sekian gua doain, lu kalau bayar sekian doain, itu nggak mandi itu. Kenapa? Karena doa tidak boleh dikomersilkan. Kalau orang ngasih Pak hadiah, saya nggak pernah nolak. Tapi saya pantangan minta kepada orang. Karena orang kalau ngasih ya itu khulus surur. Saya pernah tuh salamnya berapa? 5.000 rupiah. Saya buka amplopnya, ya saya terima masukin. Kenapa? Kalau nggak diterima dia pasti sakit hati. Kenapa? Saya sudah bawa duit sepunyanya itu pengen ngasihin kiai. Siapa tahu dengan kita ngasihin pada kiai, saya oleh Allah dimudahkan hidup saya dengan sedekah. Bukan setor opeti, bukan. Orang kadang-kadang nggak kira setor upeti sama kiainya. Enggak. Karena saya di awal-awal kan dijelaskan memberikan sedekah kepada orang soleh, orang alim itu lebih utama yang setelah kita berikan kepada orang soleh yang terdekat dengan kita.
Itu ada dalilnya itu, bukan upeti. Itu adalah bentuk penghormatan. Hadiah beda dengan upeti. Sama dengan kita ngasih sama istri itu tanda sayang, ngasih sama anak tambah sayang. Masa semua dianggap orang kayak preman aja gitu, kayak orang malakin gitu loh. Beda. Ngasih itu sama-sama ngasih itu motivasinya bisa beda-beda. Kayak kita ngasih untuk zakat, beda itu kewajiban. Ngasih untuk sedekah, beda lagi. Ngasih untuk infak, beda lagi. Ngasih untuk wakaf, lain lagi. Sama judulnya ngasih, tapi motivasi dan niatnya, peruntukannya pun juga bisa beda. Jadi jangan asumsi jelek terus gitu loh. Kalau orang nerima duit, kiai nerima salam kayak kiainya narik upeti gitu. Kalau yang mamanya di kampung-kampung, tempat saya dulu ngaji masih kecil, saya ngaji Quran, tetangga itu ada sekitar ya setengah kilo lah dari rumah itu, saya ngaji ke rumah, namanya beong, saya ngasih. Nggak pernah bayar. Itu paling seminggu sekali ibu tuh bawain minyak tanah, karena pada saat itu nggak ada listrik di rumah saya. Hanya minyak tanah yang diberikan kepada guru ngaji saya, dan tidak minta bayaran sama sekali. Tiap hari kami ngaji, ba'da maghrib ngaji, ba'da subuh ngaji. Saya tahu alif ba ta sya dari beong itu di Madura. Nah setelah saya punya duit, saya pulang ke Madura, ya pasti saya siapin duit lah. Sebagai apa? Bentuk penghormatan saya kepada guru ngaji saya. Dan guru ngaji itu tidak pernah minta. Ngelihat kita sudah bisa ngaji, bisa mondok, apalagi oh iya, umumnya murid saya sekarang sudah doktor, Khalil Nafis. Dia senang, gak usah kita ngasih, dia sudah senang. Tapi kita ini mau takzim apa balasannya sekali selain dengan cara cium tangan? Ya kita kalau punya duit ngasih lah, biar buat beli jamu, buat beli yang bervitamin, karena nggak punya bayaran, nggak punya BPJS ya orang-orang di daerah itu. Itulah kira-kira hubungan murid itu dengan guru-gurunya ila yaumil qiyamah, bahkan sampai akhirat. Kita ini ada ketersambungan ilmu yang kita terima dari guru-guru yang ikhlas itu. Jadi bukan diminta, bukan upeti uang yang diberikan kepada guru-guru kita.